Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, hari ini sudah masuk semua ya yang di grup ya. Sildan, silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Wildan. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, mari kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Semangat nyanyi ya. Ya, nyanyi. Nah, sekarang perhatikan hewan berikut ini nih. Kemarin sudah mempelajari tentang ini. Ada hewan apa saja di situ? Ikan. Ikan. Ular. Ingat nggak? Apa saja alat gerak yang mereka gunakan? Ikan. Alat geraknya apa? Sirip. Sirip. Terus sebelahnya ada? Atap. Menggunakan? Kaki. Apa yang disebut dengan organ gerak aktif dan organ gerak pasif? Organ gerak pasif tulang, organ gerak aktif otot. Nah, seperti yang dikatakan Mas Dwi tadi bahwa organ gerak aktif adalah otot dan organ gerak pasif adalah tulang. Nah, seperti hewan-hewan yang kita pelajari kemarin, hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut hewan vertebrata. Nah, anak-anak, selain hewan vertebrata, ada juga yang disebut dengan hewan invertebrata. Nah, apa itu hewan invertebrata? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu anak-anak. Materi hari ini yaitu ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata, kemudian ide pokok dan gambar cerita. Untuk ide pokok dan gambar cerita, kemarin kita sudah sedikit mempelajarinya, guys. Jadi hari ini kita hanya akan mempelajari pengembangannya. Nah, nanti di akhir pembelajaran hari ini diharapkan kamu bisa yang pertama membandingkan ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata dengan tepat. Kemudian menganalisis nama organ gerak pada hewan beserta fungsinya dengan benar. Menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan dengan benar. Menunjukkan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf dengan benar. Menganalisis corak gambar cerita atau ilustrasi dengan benar, dan terakhir menciptakan cerita yang berbentuk gambar dengan baik. Coba anak-anak lihat ini, anak sedang berpikir apa yang dia pikirkan. Yang pertama, coba bagaimana jika hewan tidak memiliki organ gerak pasif atau tulang? Tadi hewan-hewan yang kita pelajari kemarin, hewan vertebrata itu adalah hewan-hewan yang memiliki tulang ya. Bagaimana jika hewan tidak memiliki tulang? Bisa bergerak nggak? Nah, terus ada ya nggak ya hewan yang tidak memiliki tulang? Ada. Nah, sekarang kita coba lihat video berikut ini ya. Ini ada video tentang apa? Coba simak. Perhatikan baik-baik. Wah, ada belalang sembah. Bagi teman-teman di rumah, penampilan Sobat Otan ini mungkin sama sekali gak menakutkan ya. Ada yang cari perkara nih. Ular pucuk ini sepertinya pengen merasakan sejurus dua jurus milik jagoan kita ini. Tuh, perhatikan kaki depan si belalang. Wow. Eits, ular pucuk ini lincah juga. Ia bisa menepis kaki depan si belalang. Hop! Serangan kali ini tepat sasaran. Tampak ular pucuk tak berdaya dibuatnya. Nah, anak-anak, kita lihat ya bahwa belalang itu salah satu hewan yang tidak memiliki tulang. Tapi dia tetap bisa mempertahankan hidupnya. Bahkan dia bisa mengalahkan ular yang tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan dirinya. Nah, belalang juga bisa bergerak. Dia memiliki organ gerak. Apa tadi organ geraknya belalang? Kaki dan sayap. Kaki dan sayap. Kakinya untuk apa? Jalan. Untuk berjalan, untuk melompat. Dan sayapnya untuk Terbang. terbang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut.
Ada gambar apa itu? Guru. Ada kelinci dan Ikut. tikus. Nah, pernahkah kamu melihat kedua hewan ini? Pernah. Nah, sekarang kamu diskusikan perbedaan kedua hewan tersebut dengan kelompokmu. Berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Mendiskusikan perbedaan kedua hewan ini. Nah, untuk menuliskan hasilnya, kamu bisa menggunakan tabel yang ada di LKPD-mu. Dwi, Revan, sama Dinda, coba salah satu perbedaannya coba sebutkan. Siput mempunyai cangkang. Siput mempunyai cangkang, terus Kelinci mempunyai tulang. Atau apa? ya, oke. Yang lain coba sebutkan. Kelinci bergerak dengan kaki, siput bergerak dengan otot perut. Iya, Bu Guru kasih waktu 3 menit untuk menuliskan hasilnya di LKPD-mu, ya. Silakan dituliskan hasilnya. Sudah? Bu. Sudah. Oke, sekarang cocokkan bersama-sama. Oke, sekarang yang pertama kita tulis di sini. Coba perbedaan yang pertama. Apa perbedaannya, Will? Bergerak dengan kaki. Kelinci bergerak dengan kaki. Oke. Terus si siputnya Berjalan dengan otot perut. berjalan dengan otot perut. Bagus, Wildan. Berikutnya yang kedua, Evan. Berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Iya, yang si kelinci ya. Kelinci bisa berlari, berjalan, dan loncat. Terus si siput dengan apa? Berjalan juga ya. Pakai apa siput berjalannya? Seperti yang tadi dibilangin Mas Wildan, berjalan dengan otot perut. Berjalan. Nah, jadi inilah perbedaan dari kelinci yang merupakan hewan vertebrata dan siput yang merupakan hewan avertebrata. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Siput adalah hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu apa sih? Tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Betul sekali. Selain itu, ciri-ciri lain dari hewan invertebrata yaitu biasanya susunan syarafnya berada di perut. Kemudian memiliki rangka luar. Terus otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, selain siput, terus tadi ada belalang, ada beberapa contoh lagi hewan yang merupakan hewan invertebrata, yaitu seperti yang ada di gambar-gambar ini. Ada apa ini? Capung. Terus ada cacing. Terus ini ubur-ubur. Nah, sekarang coba lihat gambar siput berikut ini. Hewan apa itu? Siput. Siput. Di sini nanti kamu mengidentifikasi hewan-hewan invertebrata itu apa nama organ geraknya, juga fungsinya. Bu Guru beri contoh yang pertama adalah siput. Nah, siput ini nama organ geraknya adalah kaki perut. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang tugas kamu ada di halaman 6 LKPD-nya. Coba perhatikan. Di sekitar lingkunganmu pasti banyak kan hewan invertebrata. Nah, coba kamu identifikasi organ geraknya dan fungsinya. Kamu tuliskan organ gerak dan fungsinya dari hewan-hewan berikut ini: belalang, cacing, dan ubur-ubur. Silahkan ditulis di LKPD. Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang pertama belalang. Siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya untuk belalang? Dan oke, Will, silakan Will. Kaki dan sayap. Gerak-geraknya kaki dan sayap. Fungsinya? Kaki untuk melompat, sayap untuk terbang. Itu tadi ya, kamu sudah mengetahui nama organ gerak dan fungsinya. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita tentang siput. Bukanlah hewan yang lemah.
Siput bukan hewan yang lemah. Masa sih? Nah, yuk kita baca. Siput bukanlah hewan lemah. Siapa yang mau membacakan paragraf yang kedua? Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Itu tadi bacaan siput bukanlah hewan lemah. Ada berapa paragraf di situ? Ada 6 paragraf. Nah, sekarang setelah kamu membaca, kamu cari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Bu Guru beri contoh untuk paragraf yang pertama. Paragraf pertama ini ide pokoknya siput sering dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Itu ide pokoknya. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Itu bisa anak-anak. Silahkan Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Yang sudah? Sudah, Bu. Oke. Coba paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Saya Tifatul. Oke, Tifatul, silahkan. Ide pokoknya apa? Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ya. Terus kalimat pengembangnya? Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Oke, bagus. Terima kasih Tifatul. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang siput atau tentang hewan invertebrata. Sekarang, mari kita berkreasi. Membuat alat gerak atau model alat gerak hewan invertebrata. Sekarang tugas kamu, pilih salah satu hewan invertebrata. Terus buat model sederhana organ gerak hewan tersebut. Nah, gunakan plastisin untuk membuatnya. Buat semirip mungkin dengan aslinya. Nah, itu tugas kamu, nanti bikin ya. Terus dikirim hasilnya ke WA Bu Guru. Nah, kamu sudah berhasil menemukan ide pokok, terus menemukan kalimat pengembangnya, terus kamu membuat gambar cerita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gambar cerita. Nah, untuk gambar ceritanya, kamu bisa memilih corak-corak gambar cerita, realis, karikatur, kartun, maupun dekoratif. Nah, apa itu gambar realis, kartun, maupun dekoratif? Yuk kita pelajari. Nah, yang pertama gambar realis. Nah, gambar realis ini merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukuran, dan tata letaknya. Kedua, ada karikatur. Nah, karikatur ini gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kemudian ada gambar kartun. Kalau kartun ini biasanya untuk menghibur ya, untuk hiburan, untuk humor. Nah, dan keempat, dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini gambar biasanya untuk hiasan ya. Gambarnya tidak mengubah bentuk aslinya, cuma tidak menghilangkan ciri-cirinya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang menggambar? Ya, oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apa saja kita pelajari hari ini? Apa? Invertebrata. Invertebrata. Terus? Ide pokok, betul, dan kalimat pengembangnya. Terus kita tadi sudah mempelajari tentang gambar-gambar dan membuat hewan dari plastisi. Nah, apa yang kamu rasakan selama pembelajaran hari ini? Nah, dari pembelajaran hari ini yang bagian mana yang paling kamu sukai? Gambar. Yang lain? Apa? Kemudian ada yang belum dipahami dari materi yang belum disampaikan? Enggak. Oke. Nah, sekarang kamu kerjakan evaluasi Google Form. Bu Guru kirim linknya sebentar ke WA. Kalau nilaimu ternyata kok lebih kecil dari 70, kamu harus remedi. Kalau yang nilainya bisa 70 ke atas, nanti Bu Guru beri pengayaan. Besok kita akan mempelajari tentang hewan invertebrata yang lainnya, yaitu kupu-kupu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa. Tempat duduk berdoa online. Wow. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.